Lebih dari 5 tahun perjuangan ex-mantan karyawan PT Dok dan PT Perkapalan selaku penggugat, sebanyak 43 orang menuntut haknya terkait dana pensiun, hingga sampai saat ini belum tercapai, lantaran mediasi yang kedua gagal di mana tergugat satu, dari PT Dana Pensiun dan tergugat Rosa DKK, namun hakim mediator masih memberikan kesempatan untuk dipanggil sekali lagi. Sementara menurut kuasa hukum dari penggugat kita tetap ikhtiar dan semangat dalam memperjuangkan hak kita. Masih tetap semangat. Masih tetap semangat. Tetap semangat. Dok dan Perkapalan Surabaya tetap merdeka. Terima kasih banyak. Kita harus seperti ini supaya motivasi kita tinggi, kemampuan kita ada. Jadi pertama menambah hidup kita supaya lebih baik. Kemauan itu nantinya menambah masa panjang hidup kita. Artinya itu Allah memberikan kemudahan, kelancaran dengan semangat itu. Amin. Tanpa ada semangat, saya kira juga akan lemah juga. Berjalanlah pasti sampai tujuan. Itulah alasan kita sehingga kita harus berkumpul seperti ini agar tujuan kita itu bisa tercapai. Tidak berhasil atau berhasil itu Allah yang menentukan. Kita hanya berusaha dengan apa yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Mudah-mudahan maksud saya. Selalu kompak. Kompak itu penting. Kompak itu penting supaya menambah semangat kita bersama. Kembali lagi ke soal sidang mediasi yang hari ini. Mediasi hari ini dianggap kita gagal. Tadi ada sekali lagi panggilan kepada tergugat satu, PT Dana Pensiun, kedua tergugat dua, Rosa dan kawan-kawan. Salah satu pemegang tim likuidasi yang dilakukan oleh JK. Hari ini JK tidak hadir dan Bank Indonesia juga tidak hadir. Tapi wajar mereka memang karena mereka yang tergugat satu turut tergugat dan turut tergugat, jadi masih kurang itu penting. Tapi harus hadir karena mereka lah yang mengangkat Rosa dan meneruskan dana pensiun dari Bank Indonesia dan dan OJK itu adalah pihak pemerintah yang meresmikan atau mengangkat berdirinya dana pensiun. Ini yang penting. Kembali lagi ke sidang mediasi tadi itu, bahwa mediasi itu gagal karena tergugat satu dan tergugat dua tidak hadir, sedangkan tergugat tiga, tergugat empat dan tergugat lima menurut pengakuannya tadi itu hanya secara lisan saja menyampaikan. Artinya resume yang kita buat dijawab secara lisan, tidak membuat pernyataan secara dengan alasan bahwa karena tergugat satu dan tergugat tiga tidak hadir, maka dia hanya menyampaikan apa yang atas kemauan pimpinan, sehingga hanya menyampaikan secara lisan. Berikutnya tentang pertanyaannya Pak Herman tadi, kalau memang mereka tidak hadir, apa harus dilanjutkan? Jadi besok tanggal 25 itu adalah mediasi yang terakhir. Berhasil berarti mereka membayar atau ada upaya untuk membayar, itu berhasil. Gagal berarti mereka menolak untuk membayar. Maka berikutnya akan dilanjutkan sidang-sidang berikutnya. Jadi sidang seperti semula, sidang yang pertama dan kedua tadi itu akan dilanjutkan sampai terjadinya putusan. Jadi prosesnya itu sidang besok itu nunggu jawaban dari tergugat 3, tergugat 4, tergugat 5, turut tergugat 6, turut tergugat 7. Setelah itu baru kita akan menjawab dari jawaban dari tergugat. Rekompensi, replik. Replik kita akan jawab replik. Setelah replik mereka menjawab lagi, duplik. Berikutnya mereka akan mengajukan, saya sebagai penggugat akan mengajukan alat bukti. Jadi tolong nanti yang punya berkas, punya apa, dikumpulkan nanti sebagai alat bukti. Berikutnya mereka akan mengajukan alat bukti. Setelah alat bukti sudah, kita akan mengajukan saksi. Saksi rencana kita ada 2. Mungkin nanti kalau memang mungkin teman-teman yang lain, mungkin ada teman atau yang mengetahui lebih detail mengenai perusahaan dana pensiun, mengenai Rosa, bisa turut
sebagai saksi. Nah, itu ya membantu sebagai saksi. Kita rela. Jadi cuma sumpah dan pengetahuan aja, nggak perlu sampai ke hal-hal pribadi. Ya, yang penting jujur apa adanya. Tahu ya bilang tahu, tidak tahu tidak tahu. Itu yang sebagai saksi. Mungkin Bang Denny bisa apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman. Jadi tentang hari ini apa Pak? Ya, adanya terduga satu dengan terduga dua sampai seterusnya nggak akan hadir terus tindakan lanjut gimana? Nah, soal itu kita tidak bisa membuat kesimpulan hari ini karena itu kewenangan mutlak majelis hakim. Asal kita bisa membuktikan, maka keputusan yang diambil oleh hakim juga akan mempengaruhi terduga satu, terduga dua. Asal kita membuktikan bahwa benar PT Dok dan Perkapalan itu mempunyai hutang kepada saudara-saudara yang harus membayar dana pensiun. Ya enggak? Nah, kita membuktikan pertama yaitu tanda terima bahwa saudara semua ini punya bukti bahwa seharusnya punya tagihan yang sebesar 80 kali upah kalian ya dengan undang-undang nomor 11 tahun 2007. Nah itu nanti kita buktikan sekaliannya benar, segala buktinya akan punya hasil gaji ya. Nah itu kalau itu ada maka dana wajib hukumnya membayar, tidak mungkin tidak karena tidak hadir, nanti hakim yang memutuskan. Jadi kita bisa membuktikan dengan alat bukti dan saksi nanti ada undang-undang dan sebagainya bahwa benar PT Dok harus membayar itu, maka hakim akan memutuskan. Kita hanya menyajikan aja seperti ini. Kalau gugatan itu benar, bukti benar, saksi benar, ya sudah harus dikabulkan. Tentang itu ya hakim yang tidak memutuskan. Saya kira itu jawabannya. Monggo. Baik. 67 itu cuma dikit aja, makanya dia nggak berani memutusin keputusan hari ini, makanya dia alasan itu banyak, alasan di ulang-ulang alamat apa itu salah, jadi kan alasannya dia kayak gitu terus. Salahnya itu kan salahnya tergugat 3, menurut saya. Karena di dalam gugatan kita itu ada permohonan agar PT Dok yang meminjam uang dana pensiun itu dikembalikan sebesar 47 dan 80 itu dikembalikan untuk membayar apa semua. Itu nggak sebutkan, nggak paham dia. Itu surat mereka ya, karena kita ada bukti kwitansi, ada bukti cek, ada bukti yang mereka meminjam. Kan itu. Sedangkan Rosa tergugat 2 ada surat dari OJK yang mereka adalah yang akan menyelesaikan job tadi itu. Jadi mereka akan merekrut memiliki keuangannya, apakah ada atau tidak ada, siapa yang mengambil. Nah setelah itu selesaikan kepada para bapak sekalian. Kan gitu, tugasnya Rosa tadi itu. Itu tergantung dari jawaban dari OJK. Saya kira itu. Sementara Humas PT Dok dan PT Perkapalan saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, alergi menemui wartawan. Perlu diketahui 43 mantan karyawan PT Dok dan Perkapalan berjuang untuk menuntut haknya yang belum diperoleh, diantaranya pembayaran dana pensiunan kurang lebih sebesar 149 miliar. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.